Mana bercaknya? Tanya suamiku dengan nada panik, membolak-balik spray yang sudah berantakan karena malam pertama kami. Kenapa? Bang, aku balik bertanya tergagap. Akhirnya yang ditakutkan terjadi. Pria yang baru beberapa jam menghalalkanku itu mempertanyakan kesucianku sebagai seorang istri. Bagaimana cara menjelaskan bahwa seorang pria telah melecehkanku 2 hari sebelum pernikahan? Jawab, Dik, bukannya saat lamaran kamu bilang masih perawan? Adeh, sedang apa? Suara itu menyentak. Suara yang hadir bersamaan bau wangi yang menguar masuk ke indera penciuman. Aku menyukai bau ini. Saat menoleh, Gusbet sudah berdiri membungkuk. Entah sejak kapan ada di sana. Tak ada salam ataupun ketukan pintu. Apa karena aku tak mendengar lantaran pikiran ini melayang kemana-mana? Loh, kirain lagi beberes. Kok malah banyak kertas berserakan di sini? Astagfirullah. Mataku melotot melihat banyak serpihan kertas di lantai. Makalah mahasiswaku hancur separuh halamannya. Mati aku, baru juga ngajar selama 1 semester. Pak Seto pasti akan memberi teguran kalau sampai tahu kejadian ini. Maksud hati sekalian cutiku selesaikan tugas dari kampus, malah tugas mereka jadi korban kelalaianku. Kebiasaan burukku kambuh, menghancurkan benda-benda tak bersalah tanpa sadar. Beginilah hidup dengan dusta. Aku selalu was-was dan membayangkan yang tidak-tidak. Ini semua karena kamu. Faye, maaf, Bang. Pintaku lemas, menyesal. Pasti Gusbet berpikir tidak-tidak tentang istrinya. Jangan sampai ia berpikir istrinya seorang psikopat yang suka tak sadar dengan perbuatannya. Kok minta maaf sama abang? Minta maafnya sama yang dihancurin ini, ledek Gusbet. Ia tersenyum sampai kelihatan sedikit gigi yang putihnya yang berjejer rapi. Sini biar abang bantu beresin. Apa ada masalah sampai adek ngelamun begini? Ah, endak ada. Jawabku cepat. Mungkin kena sindrom pengantin baru. Hehe. Sindrom pengantin baru. Gus menelengkan kepala seperti tampak berpikir. Entahlah apa yang ada di kepalanya. Aku hanya refleks menjawab dengan asal. Pria itu berjongkok, memungut satu persatu banyaknya kertas dan serpihannya yang berserak di lantai kamar. Apa ini tugas mahasiswa? Adek, sejenak pria itu memperhatikan judul makalah dan lambang universitas di sampulnya. Iya, segera aku bereskan sebelum Gus membenahi semua yang harusnya menjadi tugasku. Abang masih hendak nyangka bakal punya istri, dosen. Ucapnya dengan mata menggoda. Apalagi adek, lebih hendak percaya menikah sama calon kiai besar. Ganteng pula. Duh, bucin. Hahaha, hahaha. Tawa kecil kami bersahutan sementara tangan kami sibuk membereskan makalah dan serpihan kertas yang berserak. Ya, sudah, sebaiknya adek istirahat. Besok adalah resepsi yang melelahkan. Tangannya mengacak pelan rambutku. Enjeh, sayang, aku berbalik merapikan buku-buku ke lemari. Dah berani panggil. Sayang, alamat hendak Jeti istirahat. Nih, tangan Gus malah memeluk dari belakang dengan tangan melingkar di perutku. Ia berbisik mesra, tersenyum memberi kode. Gus, mana bisa aku menolakmu? Resepsi digelar. Halaman luas rumah Kiai Abdullah yang menyatu dengan halaman masjid dan kantor pesantren dipadati manusia. Seperti sebelumnya, tamu laki-laki dipisahkan dengan perempuan. Aku yang didandani seperti ratu tak mendapatkan kunjungan dari tamu pria. Kecuali kerabat dekat. Ibu duduk menemaniku di pelaminan. Sedang Umi agak berjauhan menyambut tamu wanita yang akan menyalamiku. Apa Fe mengganggumu? Enduk, bisik ibu. Ia pasti penasaran apa saja yang kualami selama berpisah dengan mereka. Aku menggeleng, tidak lagi mau menambah beban pikiran ibu dengan pesan laknat yang datang dari Faye. Endak, Bu, tenang saja. Kemarin Indra ngamuk-ngamuk. Dia mau cari tahu rumah Faye dan akan memberi pelajaran. Untung ibu bisa menenangkannya. Semua demi kamu. Enduk, kami menahan diri meski marah luar biasa, agar Gus dan keluarga Kiai Abdullah tidak curiga. Iya. Bu, makasih. Maaf Li sudah banyak merepotkan kalian. Bicara begini saja aku ingin menangis. Oh ya, Bu, Gus ngajak bulan madu ke Belanda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar tak larut dalam pikiran. Wah, jauh sekali ke Belanda. Iya, mau bareng Bude Arina katanya. Ibu Arina, ibunya Faye. Aku mengangguk. Ibu tenang saja. Sejauh ini Gus tidak menyebut kalau Faye juga ikut serta. Ya, bagus kalau begitu. Ibu mendesah lega. Obrolan kami berhenti saat Ning Aisyah datang dengan gadis bernama Raudah. Ya Allah, kenapa gadis itu selalu dekat-dekat dengan keluarga Gus? Aku tadi juga melihat bagaimana ia disambut hangat oleh Umi Aisyah. Menit kemudian mereka duduk di sampingku untuk ikut menemani.
Masya Allah, cantik sekali jenengan. Mbak, puji Raudah memegang pundakku. Makasih, tentu saja dia akrab dengan orang lain. Sikapnya saja seramah ini. Jika aku pria pasti akan jatuh cinta padanya. Itu kenapa meski tak melihat Gus bertemu dengannya, mendengar mereka satu angkatan saja sudah membuatku cemburu. Kenal di mana sama Gus dulu? Tanyanya begitu saja. Tak tahu kenapa aku tak suka dengan pertanyaan itu. Di kampus. Wah, tempat yang bagus untuk bertemu. Gus memang sangat mencintai pendidikan. Mungkin itu alasannya memilih Mbak. Dia tidak mungkin memilih wanita dari luar pesantren jika tak ada kelebihan dalam hal itu. Ning Aisyah bilang Mbak juga berprestasi saat masih jadi mahasiswi. Sebutnya panjang lebar. Ya Tuhan, kenapa dia bicara seolah sangat tahu tentang Gus? Bikin dadaku tambah panas saja. Ingin sekali aku katakan padanya, jangan membahas Gus Bedku, karena itu membuat aku cemburu. Ya, sebenarnya saya mahasiswi biasa-biasa saja. Ucapku merendah. Tak ada gunanya membanggakan prestasi di depan orang lain. Menurutku itu bukannya membuat nilai kita naik di hadapan orang lain, tapi justru menjatuhkannya. Mereka akan memandang ilfeel pada kita. Mbak rendah hati sekali. Kami bertemu karena jodoh. Ucapanku seperti membuatnya terkejut. Mau seperti apapun lika-liku yang kami hadapi, karena jodoh maka Allah pertemukan. Sambungku lagi. Ya benar. Raudah kini tersenyum seperti tengah dipaksakan. Maaf, kalau boleh tahu, mungkinkah Mbak Raudah pernah dekat dengan Gus? Maksud saya, Mbak seperti sangat mengenal Gus. Sementara, saya tahu sangat menjaga pergaulannya. Ya Tuhan, meledak juga yang kutahan-tahan. Semoga pertanyaan ini tampak wajar baginya. Oh, soal itu, sebaiknya Mbak tanya sendiri sama Gus. Saya tidak mau dianggap berbohong atau terkesan mengganggu. Raudah mulai bicara dengan nada canggung. Ini aneh sekali. Kenapa sikapnya seperti itu? Aku sampai bingung bagaimana meresponnya. Maaf Mbak, saya ke belakang dulu bantu-bantu di dapur. Ia berdiri dan berpamitan seperti sedang salah tingkah. Pasti karena pertanyaanku tadi. Apa dia baper? Suara ramai dari arah tamu-tamu Ikhwan membuat perhatianku dan semua orang beralih ke sana. Ada apa? Aku sampai berdiri karena penasaran apa yang terjadi. Di sana, duduklah, Li. Biar ibu melihatnya. Ibu akhirnya turun dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rasanya tidak lucu jika terjadi perkelahian di tengah hajat keluarga pesantren. Semoga saja bukan keributan karena perkelahian. Belum juga ibu kembali. Bude Arina yang keluar dari dalam rumah berjalan cepat, mengomel dengan suara tinggi. Walah, Fei, kenapa lagi kamu bikin ulah di acara paklekmu? Fei, bikin ulah? Mungkinkah dia berkelahi dengan Mas Indra atau justru dengan Gus Bed? Berbagai macam kejadian mulai bermunculan di benak Mas Indra yang tidak bisa mengendalikan diri dan memukuli Fei. Lalu keduanya adu mulut dan rahasiaku terbongkar di depan semua orang. Fei tidak terima atas pernikahanku. Lalu dia cari gara-gara dengan menceritakan semuanya pada semua orang. Lalu Gus Bed tak terima dan bertengkar dengan Fei. Atau yang paling ringan, Fei mabuk dan menyerang Gus atau siapapun sambil berteriak bahwa dia telah meniduriku. Fei, kamu benar-benar membuatku senyum setiap harinya. Raudah dan beberapa santri yang memegang urusan konsumsi sampai ikut keluar dari tenda dan berdiri bersama tamu lain di kain pembatas antara laki-laki dan perempuan. Aku sangat penasaran dan takut sekaligus. Kalau saja tanpa dandanan ini, aku sudah berlari ke arah mereka dan membantah semua ucapan Fei. Namun, apa dah, aku seorang pengantin yang didandani sedemikian rupa cantiknya, hingga akan jadi fitnah jika keluar dan dipandang semua lelaki yang bukan mahram. Sabar Li, sabar, tetaplah berada di tempatmu. Bumimu berpijak sekarang adalah tempat raman untuk melindungi kehormatanmu. Syolalah ala Muhammad, syolalah ala Muhammad, syolalah ala Muhammad. Ya Allah, berkat syolawat jauhkan hamba dari petaka besar hari ini. Betapa aib yang menimpaku akan menjadi sejarah buruk dan panjang di pesantren Darul Falah. Nama baik Kiai Abdullah, keluarga dan pesantren seketika akan ternoda. Jika Fei membuka mulutnya, jantung ini terpompa lebih cepat dari biasa. Detaknya tak bisa kukendalikan sesuai mauku. Meski ku tenangkan hati, aku harus siap dengan kemungkinan terburuk. Menguatkan hati dan menerima takdir Rabbul Izzati. Syukurlah bisa diatasi. Seseorang mendesah lega menjauhi kerumunan. Alhamdulillah, ada-ada saja. Itu dia bilang si pengantin wanitanya hendak beres. Pengantin wanita, akukah? Jangan-jangan benar Fei mengatakannya pada semua orang. Kok bisa ada tamu begitu di sini? Untungnya bukan santri. Racau orang-orang itu tidak membuatku cukup puas. Disusul yang lain,
Mereka menjauhi kerumunan hingga suasana kembali tenang seperti semula. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku masih berdiri dengan gelisah sampai ibu datang. Dasar anak itu di mana-mana cari masalah. Omel ibu yang sudah duduk di dekatku. Ia kibas tangan. Mungkin karena kepanasan berdesakan dengan orang-orang tadi. Benar. Fei? Bu, tanyaku yang penasaran. Iya. Siapa lagi? Kalau bukan karena kamu, Li. Ibu sudah polisikan dia. Kiram ibu, memangnya kenapa? Bu, maksud Li? Apa yang dia lakukan tadi? Tanyaku ingin memperjelasnya. Mana bisa ku buang rasa penasaran ini begitu saja. Apalagi orang-orang itu sempat menyebut pengantin wanita yang hendak benar. Nah, itu. Hendak jelas masalahnya. Aku mendesah panjang kecewa. Kukira setelah mengomel ke sana kemari ibu sudah ngul pada kasusnya. Ya sudah nanti saja. Ditanya Gus. Kita-kita yang di sini pasti hendak ada yang paham. Dan mereka tidak mungkin berspekulasi sendiri yang akan jadi fitnah di pesantren. Li, tahu betul karakter penduduk pesantren, Bu? Iya. Li, itu kenapa ibu memintamu terus maju. Pesantren ini adalah lingkungan terbaik. Orang tua seperti ibu pasti menginginkan putrinya bahagia di tempat terbaik. Karena masyarakat yang mengerti Islam tidak akan mudah bicara sesuatu yang jauh dari pengetahuan mereka. Aku tersenyum tipis mendengar ucapan ibu. Baru saja aku akan memeluknya. Seorang santri menghampiriku. Mbak, ya, jenengan dipanggil sama Gus. Santriwati itu menunjuk pada Gus yang berdiri di ujung pembatas. Ia lambaikan tangannya ke arahku. Duh, ada apa ya? Apa ini soal keributan tadi? Tak membuang waktu. Aku bangkit berpamitan pada ibu dan meninggalkan tamu-tamu yang akan menyalami kemudian. Aku berjalan dengan hati-hati, lantaran gaun yang kukenakan nyaris lebih satu hasta dari biasa lebarnya. Dari kejauhan, wajah Gus tampak gelisah. Ada apa ini ya Allah? Kenapa aku punya firasat buruk untuk ini? Langkahku semakin dekat dan dekat. Gus, sapaku yang bahkan tak berani memanggil dengan panggilan kesayangan seperti biasa. Gus Bet menoleh. Detik kemudian dua sudut bibirnya naik. Gus tersenyum. Ya Rob, alhamdulillah. Berarti tidak ada masalah. Ada apa? Abang lapar? Deh, ayo temenin. Pria itu menggenggam jemariku meninggalkan semua orang melangkah masuk ke rumah. Tidak ada kegiatan di dalam rumah. Kecuali orang-orang tertentu yang punya keperluan. Kami duduk di ruang tamu. Makanan sudah disediakan untuk kami. Mereka sangat jeli. Setiap detailnya, termasuk keperluan sepasang pengantin. Karena memang acara ini sudah disiapkan sedemikian rupa. Makanlah dulu. Deh, abang tahu adik pasti juga lapar. Kita akan makan sedikit tadi pagi. Pria itu menyuapkan nasi ke mulutku. Masya Allah. Sweet banget sih kamu Gus. Sikap manisnya membuatku semakin yakin bahwa aku akan memperjuangkan dan melindungi pernikahan kami sampai titik darah penghabisan. Biarlah setiap hari sepat jantung. Asal terus bisa di sisi Gus Bet yang kebaikannya melelehkan hatiku. Lagi, kudustai diri sendiri. Sejujurnya yang kuharap adalah ketenangan. Jauh dari was-was dan ketakutan rahasiaku akan terbongkar. Tapi, aku juga tak siap mengatakan semuanya pada Gus Bet. Lebih baik seperti ini. Was-was dan tetap bersamanya daripada berpisah sama sekali. Aku yakin sakitnya tak terperi. Dan aku tak yakin akan kuat dengan itu. Oh ya bang, tadi ada apa ribut-ribut? Oh ya abang lupa. Abang juga mau cerita itu pada Ade. Gus bicara sambil sesekali menelan makanannya. Ya sudah habiskan yang di mulut itu. Hendak dilihat. Gantengnya jeti kurang 1 ons. Pria itu tersenyum. Ia raih gelas mineral yang kusiapkan dengan sedotannya. Itu si Fei. Deh, nonjok temen Ade. Temen? Mataku sampai menyipit karenanya. Siapa sih? Tadi Kang Fei nyebut namanya Dodi. Oh ya dia dulu temen SMA aku. Bang, sekarang kerja di bank seberang kampus. Emangnya dia bilang apa sampai sepupu abang marah? Aku sangat penasaran. Tak ku sia-siakan kesempatan bertanya padanya. Ya, dia bilang hendak nyangka anak Kiai Abdullah nikah sama cewek pecandu narkoba. Mana gaulnya bebas. Fei hendak terima kali. Sebagai saudara dan sepupu abang, pengantinnya dihina. Oh ya, aku tak menyangka sekaligus syok. Untuk apa Fei membiarkan dirinya jadi pusat perhatian hanya demi aku? Mau sebaik apapun dia tetap saja sumber malapetaka dalam hidupku. Di sisi lain, aku sedih dan malu sekaligus. Gus Bet pasti malu karena itu. Abang pasti sangat malu. Ya endaklah. Sayang, kan abang sudah jelaskan kemarin-kemarin. Manusia itu berproses. Dia hanya hendak tahu aja. Bebas bukan berarti adik menyerahkan semua milik adik pada pria lain. Abang sangat percaya orang baik akan Allah jodohkan dengan orang baik.
Pria itu mengangkat dua alisnya memberi penegasan padaku. Dan perlu adek tahu abang juga punya masa lalu. Bukankah tugas kita sekarang menyongsong masa depan dan meninggalkan masa lalu sebagai pelajaran? Nah, aku juga penasaran seperti apa masa lalu Gus. Mungkinkah Lauda adalah bagian dari masa lalunya? Melihat dari keanehan gadis itu saat menjawab pertanyaanku tadi. Tapi, bukankah tak etis membahas itu sekarang? Karena objeknya adalah aku yang menjadi noda dalam keluarganya. Meski niatnya untuk menghibur, tetap saja kata-katanya seperti sembilu yang menyayat-nyayat hati. Dia bahkan mengira aku sebaik itu. Aku tersenyum miris dengan mata yang sudah memanas karena ucapannya. Maafkan adek. Bang, air mataku jatuh satu-satu tanpa suara. Gus sampai berhenti mengunyah. Loh deh, kan abang bilang ndak apa-apa. Kenapa malah nangis? Sudah hayo jangan nangis. Nanti hilang makeup ya. Mahal itu loh. Aku tersenyum di ujung kalimat yang ia lontarkan. Gus, bisa aja kamu menghiburku. Aku bisa tersenyum karenamu. Meski hatiku tengah remuk karena masa lalu. Sedang asik dengan obrolan kami. Bude Arina masuk dengan membawa serta Faye. Ya Rob, aku sampai hampir jantungan dibuatnya. Tapi seperti biasa, aku harus mengendalikan diri di hadapan pria itu. Semakin aku lemah, dia akan semakin semena-mena. Kang makasih soal tadi. Wah, kalau aku dengar langsung tak seret keluar orangnya tadi. Gus bicara begitu saja saat melihat sosok Faye. Sedang aku sama sekali tak menatapnya. Ya, santai bro. Ente mah jangan gaduh. Soal bikin keributan serahkan ke aneh. Faye menepuk dadanya. Pandai sekali musang itu bersandiwara. Apa gunanya membelaku di depan orang tapi menghancurkanku di belakang mereka. Loh, Toh di sini. Kiai Abdullah masuk dan menyapa begitu melihat Faye. Hehe, iya Pak Klek, kata mama malu anaknya jadi pusat perhatian. Ya, dia salah, namanya orang banyak. Pasti punya pikiran lain. Dan itu resikonya orang hijrah. Kini Kiai melihat padaku. Hingga aku tersenyum tipis merespon ucapan Abah Yai. Betapa baik keluarga ini. Mereka bisa menerima apa yang terjadi di masa laluku. Entah, jika keluarga lain. Mereka pasti malu saat pengantinnya dihina di depan semua orang. Mungkinkah? Jika aku jujur nanti mereka juga akan memaafkanku dan tetap menerima sebagai bagian dari keluarga. Li juga kudu sabar. Tidak menutup kemungkinan suatu hari akan ada yang mengungkitnya lagi. Nasihat ayah mertua kini ditujukan padaku. Kuanggukan kepala untuk menghormatinya. Ya wes, Rifai, Pak Klek mau masuk dulu. Pria yang rambutnya mulai beruban itu memegang pundak Faye sebentar lalu meneruskan tujuannya masuk ke rumah. Negeh, Pak Klek, loh, Abah mau nyari apa? Biar Ubed bantu. Gus baru buka suara menawarkan bantuan pada abahnya yang sudah berjalan menjauh. Wes, endak usah, pengantin kok ikut repot. Abah aja sendiri. Kiai Abdullah melangkah meninggalkan kami. Hehe, Negeh. Bah, kini perhatian Gus kembali pada Faye. Ada saja yang dibahasnya. Rasanya ingin melarikan diri dari sini, tapi tak tahu bagaimana caranya. Ini makan kuenya dulu. Kang Faye, banyak loh ini. Aku ndak mungkin habiskan sama Ali. Tolong jangan terlalu baik pada Faye. Gus, dia adalah pemuda jahat yang sudah merenggut kehormatan istrimu. Kalau saja bisa aku katakan itu. Selagi Bude Arina masih dapur menyiapkan makan untuk Faye, Gus terus bicara dengan lelaki itu. Sedang aku masih menunduk. Sedikit pun tak ingin melihat wajahnya ataupun memperlihatkan wajahku. Mendengar suaranya saja membuatku muak. Dek, apa adek mau kembali? Gus bertanya. Cepat aku mengangguk tanpa mendongak sedikit pun. Maaf Kang, sepertinya dia malu. Maklumlah dandanannya seperti ini, sambung Gus kemudian. Dia beralasan penampilanku sekarang tidak boleh dilihat oleh sepupu sialannya itu. Oh ya, silakan saja. Aku tadi juga terpaksa ke sini karena diseret mama. Hehe. Takut anaknya dikeroyok santri mungkin? Canda Faye diikuti tawa kecil. Gak lucu. Faye, semua yang keluar dari mulutnya membuatku muak. Dulu, aku memang pernah sangat tergila-gila padanya. Dia yang kupikir baik karena telah menolongku lepas dari narkoba. Sekarang menjadi satu-satunya manusia yang sangat kubenci. Dan aku belum pernah membenci orang lain sebanyak ini. Tak ingin berlama-lama di dekat Faye. Aku bangkit dan berjalan hati-hati keluar. Menuju singgasana pengantin yang hari ini menjadi milikku. Terima kasih, Gus. Lagi-lagi kamu menyelamatkanku. Kami sudah bersiap untuk tidur. Dengan posisi kepalaku yang memakai lengan Gus bed sebagai bantal. Aku selalu merasa tenang ada di dekatnya seperti ini. Tidak ada was-was Faye membuka mulutnya. Atau cemburu pada wanita lain lantaran Gus tengah bersamaku. Bang, apa Bude Arina dekat dengan keluarga abang sedari dulu? Tanyaku penasaran. Tentu saja aku tak menyebut nama Faye.
agar tidak terlintas sedikit pun di benak Gusbet bahwa aku dan Fei pernah punya hubungan. Ya, deh, namanya juga keluarga. Tapi lihat Kang Fei ribut tadi. Kayaknya dia bukan pria seperti abang, yang syoleh dan ngerti agama. Maksud adik apa dia hendak mondok di sini? Aku sangat berhati-hati bertanya dan mencari-cari alasan supaya bisa tahu tentang Fei. Bodohnya aku. Kenapa sangat ingin tahu kehidupan bajingan yang sudah menghancurkanku? Tentang Kang Rifai. Mati-matian Bude Arina mendekati keluarga kami, supaya Fei mau masuk pondok. Tapi, apalah dah, Allah berkehendak lain. Fei jauh dari kami, sedang kami tidak bisa memaksanya. Dia bahkan dulu juga sempat jadi pecandu narkoba waktu SMA, sampai Pak De meninggal. Dari situ Kang Fei mulai sadar dan sempat direhabilitasi juga. Begitu masuk universitas dan tidak juga lulus, Kang Fei punya masalah baru. Dia frustasi di tahun ke-8-nya. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja di kampus. Walau nilainya sulit mengejar, sampai Bude membawanya ke luar negeri berharap Kang Fei bisa sembuh. Kasihan Bude Arina, frustasi. Entah apa sebabnya. Tapi Bude bilang berdasarkan info dari temannya, Kang Fei patah hati diputuskan pacarnya. Seketika pikiranku melayang ke masa lalu yang jauh. Hari di mana pertama kali bertemu Fei yang lambat laun membuatku jatuh cinta padanya. Para gadis sedang berpesta di sini. Fei datang mendekat dengan ransel di pundaknya. Aku dan 3 temanku kaget. Segera memasukkan alat hisap kami ke kantong. Nahasnya benda milikku bukannya aman masuk kantong tapi justru jatuh ke bawah. Sedang 3 temanku berlari meninggalkanku sendiri. Begitu ku dapatkan barangku dan menggenggamnya, aku akan berlari. Tapi, Fei menarik ranselku hingga tubuhku tertahan. Mau kemana gadis kecil? Fei tersenyum picik melihatku yang sudah memasang wajah kesal padanya. Ini gara-gara Shinta yang ngeyel ngisep di pagar belakang Universitas Mataraman yang sepi. Katanya tidak pernah ada orang. Tapi nyatanya malah ketangkap mahasiswa. Lepasin. Enggak, aku melotot pura-pura berani. Cekah, bukannya sekolah yang benar malah nyabu di sini. Fei menangkap tanganku, memandangi pakaian seragam abu putihku lalu menyerat paksa mengikutinya. Ikut kakak ke kantor ya. Kebetulan posisi sekolahku tak jauh dari kampus Fei. Duh, kak, jangan. Aku mohon. Aku janji gak akan ulangi lagi. Aku memohon-mohon pada Fei yang tangannya mencengkeramku kuat. Langkahnya berhenti. Ia menatapku yang masih nyerocos ke sana kemari. Tolong kak, aku awalnya dipaksa temen-temen. Sekarang kalau aku gak ngisep bisa mati karena gila. Oke, deh. Aku janji akan turuti semua kemauan kakak. Asal jangan bawa aku ke kantor sekolahku. Aku terus memohon. Janji? Mata elang Fei menyipit. Iya, Kalau begitu janji jangan mengulangi lagi dan traktir aku tiap makan siang untuk tutup mulut. Aku mengganggu cepat. Apa ruginya mentraktir semangkuk mie atau bakso seporsi? Yang penting aku aman dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Setiap siang aku bertemu Fei. Pria tampan itu menceritakan kondisinya yang pernah sakau dan membuat orang tuanya meninggal. Dari sana aku benar-benar berhenti secara perlahan seperti yang Fei ajarkan. Begitu juga teman-temanku. Apa yang aku dapat dari Fei aku teruskan pada mereka. Setiap hari kami semakin dekat. Hingga di hari pertama kakiku menjejak di universitas, Fei menyatakan cintanya dan langsung kuterima. Karena sebenarnya aku pun menyimpan rasa untuk Fei. Kami sempat dimabuk cinta. Bahkan aku rela memberikan first kiss-ku untuknya. Jadi dia keluar negeri karena frustasi dan akukah penyebabnya? Tidak. Li, apa sekarang kamu merasa bersalah? Pria itu bajingan. Tidak ada orang baik yang merenggut kegadisan orang lain dengan paksa. Ayo merem, dek. Titah Gusbet yang sudah memejamkan mata. Bayangan masa lalu buyar seketika. Dia tahu mataku masih berkedip-kedip. Gus belum lelap rupanya. Aku mana bisa tidur semudah itu. Gus, setidaknya pikiran ini harus mengembara dulu pada kejadian masa depan. Membayangkan saat suami dan keluarganya tahu apa yang menimpaku. Sampai terkadang aku lupa bahwa yang akan datang itu sifatnya gaib. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa menerka-nerka dan memilih keputusan terbaik untuk masa depan yang baik. Ya, Bang. Jawabku pelan. Ku pejamkan mata meski tidak bisa tidur. Wajah Fei muncul lagi dan lagi. Perbuatan busuknya terus berputar dalam ingatan. Semakin ingin kulupakan aku justru semakin ingat. Saking jengkelnya, sampai berpikir kenapa tidaklah cabut saja nyawa Fei untukku. Astagfirullah, Allahumma musorifal kulub. Sorif kulubana alati atik, amin. Allah, Tuhan yang mengarahkan hati-hati. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Kubalikan tubuh ke samping menghadap Gusbet. Melingkarkan tangan ke tubuhnya yang besar. Ia pun berbalik hingga posisi kami berhadapan. Kuerakan pelukan.
Kunikmati setiap detak jantung dan desah napas hangatnya hingga benar-benar terlelap.